Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Wasiah, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Yus. Alhamdulillah kabarku baik sekali. Ya, mohon maaf nih Bu Wasiah dan terima kasih saya sampaikan Ibu Wasiah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dan bisa mungkin sedikit ngobrol karena ada beberapa yang memang perlu saya sampaikan Ibu. Ya, baik Mbak. Ya, saya tidak mengganggu ya. Tenang aja, lagi santai. Gimana Alhamdulillah. nih, apa yang akan kita bahas hari ini atau apa Baik, yang mau diobrolin nih Pak Yus ya? baik. Sebenarnya lebih tepatnya bukan penyampaian sih. Jadi saya ingin sedikit banyak itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya miliki, Bu Wawa, seperti itu. Iya, Uh, permasalahan seperti apa ya di Pak? jadi kemarin Bu Wasiah, kemarin ketika dalam proses pembelajaran di salah satu kelas 7 itu ada seorang murid yang aktif luar biasa Ibu, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Dia sering pindah tempat duduk, lari ke sana, ke sini. Sebenarnya itu bukan menjadi hal yang urgent sih Bu. Namun ketika dia sudah mengganggu temannya, teman satu kelasnya, itu yang menjadi permasalahan. Dan saya merasa bingung Bu untuk mengatasi anak yang hiperaktif bahkan sampai mengganggu temannya di kelas itu. Iya. Jadi permasalahan dari Pak Yus ini adalah permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan ya menghadapi siswa yang hiperaktif itu ya, mengganggu temannya yang lain. Begitupun Betul. dalam pembelajaran ya, sehingga apa gitu ya caranya gitu. Betul. Kalau begitu apa ya yang menjadi harapan Pak Yus di akhir percakapan kita ini Pak Yus ya? Harapan saya tentunya saya bisa mengkondisikan anak yang super aktif itu, bahkan kalau syukur-syukur bisa mengalihkan keaktifannya itu ke hal yang positif, Ibu Wasiah. Iya. Jadi yang menjadi harapan dari Pak Yus adalah ingin mengkondisikan siswa ya ke arah yang lebih baik atau mengalihkan keaktifannya itu ke hal yang positif gitu ya. Betul, Ibu. Itu yang menjadi harapan besar saya untuk mengatasi permasalahan saya karena sejauh ini saya belum bisa untuk itu, Ibu. Iya, baik. Berarti menurut Pak Yus, bagaimana ciri-ciri pengkondisian siswa yang baik atau yang dimaksud dalam untuk mewujudkan dari harapan Pak Yus sendiri gitu? Betul, Ibu. Jadi keinginan saya atau harapan saya sih ketika mengkondisikan anak tidak mengganggu siswa yang lain, ketika mendapatkan instruksi itu bisa dijalankan dengan baik, tentunya dengan tidak mengganggu teman satu kelasnya, Ibu. Iya. Jadi tidak mengganggu ya, jadi pengolahan kelasnya juga akan nyaman ya kalau kalau sudah baik gitu ya. Betul, Kemudian Ibu. apa saja yang dilakukan oleh Pak Yus sendiri untuk menghadapi atau kesulitan yang dialami Pak Yus itu bagaimana caranya gitu ya? Cara agar apa ya? Terkait dari masalah yang Pak Yus hadapi gitu, bagaimana? Sejauh ini saya sudah mencoba, Ibu. Saya sudah mencoba untuk menasehati anak tersebut, gitu. Tapi karena memang anaknya ketika saya beri nasihat itu tidak mau diam, akhirnya banyak tidak masuknya dibandingkan yang masuknya, seperti itu, Ibu. Oh, jadi dari pembelajaran ya mungkin ya, Betul. bagaimana trik ya di pembelajarannya agar anak itu dalam pembelajaran itu bisa masuk gitu. Mungkin Betul. ada trik atau cara-cara Pak Yus untuk melakukannya agar anak bisa memaksimalkan potensi atau terkait dari kemampuan siswanya gitu. Bisa dijelaskan mungkin lebih Iya. ini. Saya sih sebenarnya berkeniatan itu untuk berkolaborasi, Ibu, baik itu dengan wali kelas yang bersangkutan
Kemudian juga kalau bisa juga saya ingin berkomunikasi dengan wali murid atau orang tuanya. Jadi agar saya juga mengetahui apa penyebab si anak ini seperti ini gitu. Apakah di rumah juga melakukan hal yang sama atau tidak? Ataupun kalau tidak, kenapa kira-kira anak ini kok di kelas super aktif dan bahkan bisa mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan wali kelas untuk memecahkan permasalahan ini dan juga berkomunikasi dengan wali murid untuk mengetahui latar belakangnya atau permasalahan yang barangkali ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa sehingga mengakibatkan situasi itu seperti ini. Iya, baik. Itu komunikasi ya sangat penting ya untuk kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi siswa berperilaku seperti itu ya. Ini sangat ini ya bagi kita sebagai guru emang sangat penting gitu. Bukan hanya melihat dari hasil maksudnya dari perilaku siswa pada saat di kelas ya. Jadi kita juga harus bisa mengetahui kenapa anak ini bisa seperti itu gitu ya, bagus sekali. Kemudian dari permasalahan itu bagaimana cara mengatasi hambatan untuk mewujudkan harapan dari Pak Yus sendiri? Ya, sebenarnya dari keinginan saya tadi ada beberapa hambatan yang saya temui, Ibu. Jadi yang pertama itu untuk menemui orang tuanya itu agak sulit, Ibu, karena memang orang tuanya itu kan mempunyai aktivitas, Ibu ya. Ayahnya bekerja, kemudian juga ibunya berdagang. Jadi sulit sekali untuk menentukan waktu kira-kira kapan bisa bertemu, tepatnya apakah di sekolah ataupun di rumah orang tuanya. Kemudian untuk wali kelas juga karena sekarang mendekati ujian ya Bu, jadi sudah lumayan agak sibuk untuk mempersiapkan soal, kemudian juga penilaian, apalagi di kelas 7 Ibu itu kan luar biasa sibuknya mulai mendata apa namanya biodata siswa dan sebagainya. Jadi untuk berkomunikasi dengan wali kelas dan juga orang tuanya agak sedikit kesulitan gitu. Perihal dari waktu itu yang menjadi hambatan saya selama ini, Ibu. Mungkin barangkali ada cara lain gitu Pak, selain bertemu dengan orang tua secara langsung ya, mungkin tidak bisa. Mungkin ada cara lain bagaimana bisa mengkomunikasikan perilaku siswa yang demikian gitu. Barangkali Pak Yus punya cara lain gitu, selain dari itu. Ya, jadi berdasarkan kesulitan itu, akhirnya saya berpikir Ibu gimana caranya gitu, setidaknya bisa berkomunikasi walaupun secara langsung tidak bisa. Akhirnya saya, apakah mungkin via telepon dulu gitu. Jadi kemungkinannya sejauh sementara ini saya akan jalin komunikasi itu via telepon karena untuk bertemu langsungnya agak susah Ibu. Seperti Iya, itu. bagus ya Pak ya. Emang sekarang kan orang tua setiap anak kan berbeda-beda ya, sehingga cara berkomunikasi kita juga mungkin bagaimana caranya bisa menyampaikan pesan gitu ya, ataupun dari sekolah kepada anak gitu atau orang tuanya, sehingga bagaimanapun caranya yang penting tersampaikan gitu. Nah kemudian bagaimana kapan gitu ya, atau mungkin menurut Pak Yus ya melalui kerjasama ada kolaborasi dengan wali murid, wali kelas gitu ya, dan kira-kira kapan bisa melakukan kolaborasi dari pihak-pihak yang pihak-pihak tersebut gitu Pak, barangkali bisa diinikan gitu. Iya Bu, sebenarnya saya sempat bingung itu menentukan untuk kapan saya berkomunikasi dengan orang tua. Tapi berdasarkan obrolan ini akhirnya saya menemukan Ibu solusinya, yaitu kalau memang terkendala bertemu langsung mungkin saya akan menghubungi via phone, dan ini akan saya lakukan sesegera mungkin Ibu, karena kalaupun tidak setidaknya bisa mengawali gitu, bisa mengawali hingga muncul perhatian khusus dari orang tuanya, dan mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk berbicara seperti itu Ibu. Iya, baik Pak. Iya ya, termasuk ini ya, sebagai guru juga kita bisa menjembatani ya, bagaimana perilaku siswa kita gitu, baik di sekolah maupun di rumah gitu, dari orang tua dan gurunya saling bekerja sama.
Baik Pak Yus ya, ini kan sekarang kita berada di sesi akhir nih pembicaraan kita. Siap, Apa Ibu. yang Pak Yus dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan ya dari awal sampai akhir ini ya Pak? Alhamdulillah banyak sekali hal yang saya dapatkan Ibu, ketika saya dari awal itu menyampaikan permasalahan saya awalnya bingung gitu, bagaimana cara solusinya. Akhirnya melalui percakapan ini, akhirnya secara runtut saya mengetahui Ibu. Saya gali sendiri, tiba-tiba oh komunikasikan dengan orang tua, dikoneksikan dengan orang tua, susah untuk bertemunya. Alhamdulillah dengan percakapan ini ketemu lagi solusinya, yaitu menggunakan telepon. Jadi alhamdulillah banyak sekali hal yang saya dapatkan dan merupakan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Awas. Terima kasih Iya. sekali nih Bu Awas sudah Tetap bisa semangat nih Pak. membuka pikiran saya, sudah membuka jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Awas. Iya, tetap semangat Pak. Siap, Ibu. Terima kasih juga, saya juga senang ya sering mendengarkan dan berharap apa ya kesulitan yang dihadapi Pak Yus sendiri bisa terasasi ya dan anak-anak bisa sesuai dengan ini kemampuan dan ini ya bisa belajar dengan maksimal lah di sekolah gitu. Begitu Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Amin. bahwa insya Allah kalau ada apa namanya perkembangan dari ini, saya juga akan mengkomunikasikan dengan Bu Awas dan saya harap, saya minta Bu Awas jangan bosan-bosan apabila saya meminta untuk berkomunikasi lagi, mengutarakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi lagi itu Bu Awas. Siap, semangat Bapak. Iya, terima Terima kasih Bu kasih. Awas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Awas.